Ini adalah chapter dari cerita JoJo yang saya baca paling cepat sih. Crazy Diamond Demonic Heartbreak juga gak sependek chapter ini. Serius, ini bakal menjadi hal yang sangat singkat, padat, dan jelas. Iya, saya agak kesel sih jujur, karena alurnya sangat cepat sekali di chapter ini. Dan di dalam chapter ini juga adalah jawaban dari pertanyaan kita dari kemarin, tentang Lavarok itu apa dan kegunaannya itu gimana. Walaupun ya tidak ngejawab signifikan juga. Banyak hal gila yang terjadi sangat cepat di chapter ini. Hal gilanya itu apa? Pastikan kalian ini udah baca ya. Udah lama juga sih. Atau kalau enggak, kita bisa simak bareng-bareng dengan saya tentunya, Faris Ganesha. Chapter 6 ini berjudul Jungle Warfare, yang berartikan peperangan di hutan. Dan dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa di chapter ini itu mereka akan bertarung dengan kucing-kucing itu di dalam hutan. Dan di atas ada tulisan "Scoop up the treasure of this world", yang juga memiliki arti menggali harta dari dunia ini. Yap, itu bisa dijadikan sebuah kata yang merujuk kepada Lavarok itu sendiri. Dengan adanya Lavarok, bukan tidak mungkin lagi mereka sekarang bisa mendapatkan semua harta yang berada di dunia ini. Dan chapter ini itu dimulai dari recap loh, dimana si Jodio ini bercerita kepada kita tentang bagaimana hubungannya dengan dimana dia tinggal, sekolahnya ia berada, dan tentunya lingkungannya. Dan itu semua yang membantunya tumbuh menjadi dewasa. Tapi dia juga sadar bahwa Jodio tidak akan melakukan hal ini selamanya. Yang pastinya sekarang dia itu butuh uang. Entah bagaimana caranya, walaupun itu salah, ia akan tetap lakukan. Sampai ia harus bekerja dengan 4 sampah ini. Dia itu secara nggak langsung menyebut Usagi, Pako, Dragona, dan dirinya itu sampah. Karena memang ia tahu apa yang ia lakukan ini salah, tapi mau bagaimana lagi. Ia berkaca dengan kehidupan ya. Di satu sisi kita sebagai manusia tahulah moral kehidupan itu gimana. Tapi ya gimana lagi, ada sebuah pekerjaan yang membuat kita itu harus memalingkan semuanya dari situ. Singkatnya di sini Jodio melakukan naratif bahwa di dalam pekerjaannya itu dia adalah seorang pengawas. Dan terlebih Rohan juga cuma nitip rok lava ke dia, yang dimana sekarang dia tahu bahwa rok lava itu adalah sebuah benda yang lebih berharga bahkan dari berlian itu sendiri. Walaupun jumlah panel dari chapter 6 ini sedikit, tapi ini gede-gede loh teman-teman. Araki itu kayak mau ngasih kita gambaran dari hutannya itu terlebih dahulu. Jadi kita bisa bayangin dan gampang kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi itu udah ada di pikiran kita. Nah, hewan yang disebut oleh Usagi itu adalah seekor burung yang bernama Iiwi. Spesies burung yang khususnya selalu muncul di Hawaii. Spesies burung ini sudah mulai langka di sana dan burung ini merupakan simbol dari daerah tersebut. Nah, kejadian dari chapter kemarin itu kembali terjadi di chapter ini. Walaupun sudah dipegang oleh Pako, ternyata berlian ini kembali jatuh ke tanah. Yang berarti bukan karena stand Pako juga ia bisa memegang berlian itu sebenarnya. Begitupun dengan barang-barang yang mereka curi dari Rohan. Seperti poster Pink Dark Boy yang diinginkan oleh Jodio tapi disimpan oleh Usagi. Itu tuh jatuh ke tanah. Posisinya hampir sama dengan berlian itu berada. Barang-barang ini seakan-akan berkumpul mengarah kepada satu benda yang dipegang oleh Jodio, yaitu rok lava. Ini sama seperti tebakan kita kemarin. Sesuatu yang berharga seperti harta yang mengandung uang akan kembali datang ke posisi di mana batu itu berada. Cuman yang baru kita tahu di sini adalah barang yang berharga uang. Terlebih lagi kita juga nggak tahu berapa batasan yang bisa batu ini dapatkan. Untuk saat ini baru 3 biji, uang, poster, dan berlian. Dari situlah Dragona menyuruh Jodio ini untuk mengambil berlian itu buat mengetes apakah teori ini bener. Walaupun udah pasti bener. Tapi sayangnya ketika mau Jodio ambil, tiba-tiba dia itu kesandung oleh sebuah benang tipis dan badannya tertarik menuju suatu pohon. Karena hal itu juga, batu yang ia pegang tersebut itu jatuh dari genggamannya. Di sini agak kesel juga sih. Padahal kemarin itu baru keren nih Jodio ini, tapi sekarang kembali lagi ke setelan pabrik. Dia itu udah diwanti-wanti untuk hati-hati oleh Rohan dalam memegang batu itu. Tapi ya udahlah, udah kejadian juga ya. Jodio ini sempat ngeh bahwa di sekitarnya itu ada sosok yang berlari cepat dari satu dahan ke dahan lainnya. Di situ Usagi langsung merespon bahwa sosok itu nggak lain dan nggak bukan adalah kucing yang mereka temui sebelumnya. Dan dia itu pede loh. Kayak memang sebenarnya dia itu sering ada di kondisi seperti ini.
Nah, karena si Usagi sempat bilang benang, si Pako jadi ingat lagi dong perkara yang kemarin. Dan dia itu masih mikir itu tuh sistem yang ngelindungi Mansion dari Rohan. Padahal si Jodio ini lagi kesusahan ya, karena semakin ia gerak semakin kencang juga si benang ikat kakinya. Dan otomatis berdarah dan pendarahannya juga nggak sedikit. Naik darah kan tuh Usagi. Gak ada yang namanya security system kayak gini. Ini itu jelas-jelas kekuatan Stan. Benda ini itu yang mengawasi mereka dari awal. Bisa dibilang itu semua ulah dari kucing yang ada di mansion tersebut. Dan di situ akhirnya mereka berdua sadar, buat apa kucing-kucing ini mengawasi mereka? Apa memang tujuan kucing ini itu untuk mengambil barang berharga ini? Walaupun seperti itu, Dragona ini adalah kakak dari Jodio. Jadi dia otomatis kedekatin Jodio dong. Dan tanpa dia tahu dan tanpa dia lihat-lihat dulu, untuk kedua kalinya dia terkena benang itu kembali. Dan sekarang benda ini bisa masuk ke badan Dragona dan mengikat dirinya beserta Pako karena Pako berusaha membantunya. Pokoknya ngeri-ngeri sedep deh saya ngelihat benang ini. Kayak makhluk hidup gitu. Kalau di dunia nyata sih mirip cacing pita ya, mengerikan. Si Pako ini emang agak lama ya dalam memproses sesuatu. Dan akhirnya dia itu yakin dan sadar bahwa kucing itulah akar dari semuanya. Dan kalian inget nggak apa yang saya katakan di chapter kemarin? Itu udah cocok satu sama lain. Dan senang aja ngelihat mereka itu guntreng satu sama lain. Semoga salah satu dari mereka itu nggak ada yang pergi ya, layaknya Fugo di part 5. Akhirnya bener-bener kejadian loh. Emang bener-bener ya harus dijaga omongan kita itu. Iya, dia itu kabur menggunakan mobil sambil membawa semua barang-barang penting yang dimiliki oleh para kru ini. Emang brengsek sih si Usagi ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, walaupun Stan-nya bisa mengabulkan apa yang dia mau, tapi dia itu nggak bisa bertarung. Itu adalah satu-satunya cara yang tepat agar aset yang mereka miliki tidak jatuh ke tangan lawan. Tapi satu masalahnya, Usagi itu pengkhianat atau bukan? Soalnya dia itu sadar akan sekitarnya dan belum pernah terkena serangan dari Stan itu. Paling cuman kena ya sepatunya aja, itu pun nggak nyolok. Itu terkesan aneh kan? Lagian kalau gitu kan kucing ada 3, masa satu pun gak ada yang ngejar dia? Itu yang bikin saya curiga kalau Usagi ini sebenarnya adalah penyusup. Tapi kemungkinan besar juga enggak. Soalnya ya Usagi ini rekrutan dari Meryl Maki, seorang bos besar dari Dragona, Pako, dan Jodio. Jadi gak mungkin Meryl ini merekrut seseorang tanpa tahu bahwa sebenarnya anak ini adalah penyusup. Dan Usagi juga deket banget sama kru Dragona, sampai capek-capek bilang bahwa kucing itu adalah Stan user. Apapun itu, semoga Usagi ini nggak gegabah ya. Karena melihat hal itu, Jodio pun menyuruh mereka berdua untuk mendekatinya. Soalnya jika benang itu bergerak lebih jauh lagi, Pako dan juga Dragona tidak akan bisa bergerak sama sekali. Oleh karena itu, Jodio segera mengeluarkan November Rain. Dan dengan itu, benang yang tadinya menusuk mereka berdua bisa lepas dan menghilang. Sementara Captor ditutup dengan Jodio yang mencoba menggapai batang pohon yang sulit ia jangkau. Sementara di depannya sudah muncul ketiga kucing itu. Begitulah chapter 6 ini selesai. Itu saja sih yang mungkin kita bisa bahas dari chapter ini. Gimana menurut kalian mengenai chapter ini? Di chapter selanjutnya mereka harus langsung berhadapan dengan 3 kucing sekaligus. Satu aja udah susah, apalagi 3. Mana Jodio lagi diikat kan? Ya mari kita lihat juga bagaimana nasib Usagi selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, sampai sekarang. Maaf kalau ada kata-kata yang mungkin membuat hati kalian terluka. Sampai jumpa di video lainnya ya. Adios.